Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa bersemangat. Allahu Akbar. Baik anak-anak, jumpa lagi dengan Ustaz Mulki pada pembelajaran tematik. Sebelum kita mulai kegiatan tematik, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Anak-anak, tema 8 yaitu keselamatan di rumah dan perjalanan, dan dengan Ustadz Mulki kita masuk pada subtema 3 yaitu aturan keselamatan di perjalanan. Baik, terlebih dahulu Ustadz akan menyampaikan KD pada beberapa muatan pelajaran yang akan kita bahas pada kali ini. Yang pertama, bahasa Indonesia, yaitu KD 3.10 mencermati penggunaan huruf kapital, nama Tuhan, nama orang, nama agama, serta tanda titik dan tanda tanya dalam kalimat yang benar. PPKN KD 3.4 memahami makna bersatu dalam keberagaman di sekolah. Dan yang ketiga, PJOK KD 3.9 memahami prosedur penggunaan gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam bentuk permainan, dan menjaga keselamatan diri ataupun orang lain dalam aktivitas air. Baik anak-anak, pada subtema 3 ini yaitu aturan keselamatan di perjalanan, apakah kalian mematuhi aturan di perjalanan? Ya, Ustaz harap kalian mematuhi aturan yang ada di perjalanan ya. Jangan ugal-ugalan ketika berada di perjalanan, apalagi kalau lagi naik sepeda. Nggak boleh, nanti dijewer sama bapak polisi. Apa saja yang pernah kamu lakukan? Ya, tentu kamu punya cerita tersendiri ketika kalian melakukan perjalanan di jalan raya bersama dengan ayah dan bunda kalian ya. Baik anak-anak, kita masuk pada muatan bahasa Indonesia. Di sini ada penggunaan huruf kapital. Pada teks yang pertama ini, huruf kapital dapat dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat anak-anak. Contohnya, para siswa mengikuti upacara bendera. Lihat, para siswa, P-nya ini diawali dengan huruf kapital. Kemudian, selain itu huruf kapital juga dipakai pada huruf pertama nama orang, serta penulisan dan kata ganti untuk Tuhan. Contohnya, lihat, perhatikan anak-anak. Nina selalu berdoa kepada Tuhan. Huruf N-nya diawali huruf kapital, dan Tuhan, T-nya berupa huruf kapital. Kemudian penggunaan huruf kapital pada teks yang kedua ini. Masih ingat nggak kamu dengan penggunaan huruf kapital? Tentu masih ya. Selain pada penulisan Tuhan, kemudian huruf kapital juga dipakai pada yang pertama. Huruf pertama nama orang. Misalnya Jonas, Lani, dan Fitri. Nah, ini adalah awal hurufnya dilihat pakai huruf kapital. Lihat di situ, nah, Jonas, Lani, dan Fitri. J-nya huruf kapital, L-nya dan F-nya huruf kapital. Kemudian yang kedua, awal kalimat dalam petikan langsung. Misalnya, Bu Guru berkata, rajin, pangkal, pandai. Kata Bu Guru. Bu Guru, B-nya berupa huruf kapital. Rajin, pangkal, pandai. R-nya berupa huruf kapital. Ini adalah petikan langsung yang diucapkan oleh Bu Guru. Kemudian yang ketiga, huruf pertama nama negara atau suku, tarian, dan bahasa. Misalnya Indonesia, nah ini negeri kita tercinta ya. Kemudian Singapura, lihat I-nya huruf kapital, S-nya Singapura diawali huruf kapital. Suku Dani ya, di situ Dani nama suku, maka D-nya berhuruf kapital. Suku Asmat, Asmat A-nya berupa huruf kapital. Tari Kecak, K-nya berupa huruf kapital. Tari Jaipong, J-nya juga berupa kapital. Bahasa Jawa, J-nya berupa kapital. Bahasa Sunda, S-nya berupa huruf kapital. Kemudian yang keempat, huruf pertama nama bulan,
nama hari dan hari besar atau hari raya. Misalnya bulan Desember, lihat D-nya huruf kapital, bulan April D-nya huruf A-nya huruf kapital, hari Senin, hari Kamis, nah itu awalnya huruf kapital, hari raya Nyepi, nah, kemudian N-nya huruf kapitalan, hari raya Idul Fitri, nah ini hari raya umat Islam. Idul Fitri, I-nya huruf kapital, F-nya juga huruf kapital. Yang kelima, huruf pertama nama tempat, objek wisata, nama wilayah. Misalnya kota Jakarta, ya Jakarta ibu kota, Jakarta DKI Jakarta, ibu kota Indonesia ya. Di sini J-nya huruf kapital. Makassar, M-nya huruf kapital. Danau Toba, nah ini nama objek wisata. Nah. Danau Toba, lihat D-nya, T-nya huruf kapital. Gunung Merapi, G-nya huruf kapital, M-nya huruf kapital. Provinsi Bangka, lihat P-nya, B-nya huruf kapital. Kecamatan Ciracas, ya ini K-nya huruf kapital dan C-nya juga huruf kapital. Penggunaan tanda titik pada kalimat, kita beralih ke pada tanda titik anak-anak. Lihat. Tanda titik merupakan tanda baca yang dipakai di akhir kalimat. Tanda titik dipakai dalam kalimat pernyataan. Selain itu, tanda titik juga dipakai dalam singkatan nama orang. Misalnya, M. Hasan, A. Yani, dan W. R. Supratman. Baik, kita lihat penjelasannya. Sebelum disingkat, namanya panjang anak-anak. Muhammad Hasan. Setelah disingkat, M. Hasan. M ini adalah Muhammad Hasan. Kemudian Ahmad Yani, setelah disingkat A. Yani, A-nya ini panjangnya Ahmad. Kemudian W. Supratman, di sini W. R. Supratman setelah disingkat. Tanda titik dalam singkatan nama dapat kita temukan pada nama jalan dalam suatu peta atau denah anak-anak. Contohnya Jalan HR Rasuna Said. Kemudian ada Jalan MH Tamrin. Ini jalan-jalan yang masyhur ada di Jakarta ya. Itu digunakan tanda titik untuk menyingkat nama awalnya. Baik, selanjutnya penggunaan tanda titik pada kalimat. Penggunaan tanda titik selain pada akhir kalimat dan singkatan nama orang, tanda titik juga dipakai pada akhir singkatan gelar atau pangkat, jabatan, dan sapaan. Contohnya Dr. Andes Fazli Arkana. Kedua, Insinyur Joko Widodo. Lihat setelah gelarnya tanda titik ya, ada titiknya. Kemudian sebagai pemisah bilangan ribuan dan kelipatannya. Contohnya total 2.500 karung beras yang dikirim untuk korban bencana alam. Lihat 2.500 ya, bilangan ribuan dan kelipatannya. Kemudian penulisan langkah-langkah kegiatan, bagan atau daftar. Misalnya 1. Siapkan gambar dan pensil warna titik. 2. Letakkan gambar di atas meja titik. Warnai gambar dengan pensil titik. Nah, ini adalah penggunaan tanda titik pada kalimat. Selanjutnya kita masuk pada muatan PPKN anak-anak. Di sini sikap untuk mewujudkan persatuan. Ayo ingat kembali sikap-sikap yang harus kita pelihara untuk menjaga persatuan anak-anak. Sikap yang dapat mewujudkan persatuan antara lain. Yang pertama, menghargai teman. Kita harus bisa menghargai teman anak-anak. Ya, jangan sampai menghina sesama di antara kita, nggak boleh itu ya. Kemudian yang kedua, mau bekerja sama dengan teman, jangan sendiri saja. Kita harus bisa bekerja sama dengan teman kita ketika ada hal-hal yang memang harus dikerjakan bersama-sama. Yang ketiga, mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan diri sendiri. Kita nggak boleh egois ya, mementingkan kepentingan diri sendiri. Lantas kepentingan bersama, kepentingan teman-teman kita abaikan, itu nggak boleh. Keempat, rela berkorban untuk kepentingan bersama. Ya, kita harus berani mengorbankan kepentingan kita di atas kepentingan teman-teman. Ya, kepentingan bersama, kepentingan banyak orang. Ya, kita nggak boleh egois. Sekali lagi, kita nggak boleh egois, mengutamakan kepentingan diri kita sendiri. Sikap persatuan dalam kegiatan di sekolah. Pada pelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari sikap bersatu dalam keberagaman kegiatan. Manfaatnya apa sih? Ya, manfaat dari sikap tersebut antara lain, yang pertama kita dapat hidup berdampingan dengan rukun anak-anak ketika kita sudah mengedepankan kebersamaan. Sikap persatuan ya.
Kedua, tujuan bersama dapat diraih sehingga menguntungkan banyak orang ya. Ketika eh, tujuan bersama kita sudah tercapai, maka yang untung bukan kita saja, tapi banyak orang lain yang merasa untung dengan kita bersama-sama. Coba kalian perhatikan gambar berikut dengan teliti anak-anak. Di sini ada 4 gambar. Peraturan apakah yang dipatuhi pada gambar? Mengapa kamu harus melakukan hal tersebut? Nah, di sini ada 4 gambar. Nah, perhatikan yang pertama adalah ketika kita berada di jalan raya dan ketika kita berjalan dengan ibu kita atau ayah kita harus berada di trotoar. Nah, tidak boleh berada di tengah jalan. Itu sangat berbahaya ya. Karena pemerintah sendiri sudah menyiapkan trotoar untuk berjalan bagi para pejalan kaki. Kemudian ketika kita mau menyeberang, nah ini juga sama. Kita nggak boleh sembarangan nyebrang di jalan raya, itu sangat berbahaya karena di sana mobil dan motor sangat kencang lajunya. Jadi kalau kalian menyeberang tidak pada tempatnya ya, jalan yang sudah dibuatkan oleh pemerintah itu ada jalan layang untuk pejalan kaki, maka gunakan. Kalau kamu nggak digunakan itu sangat berbahaya dan kamu melanggar lalu lintas. Kemudian yang ketiga kamu lihat di sini ada gambar Pak Polisi dengan seorang ibu dan anaknya. Ya, dia sedang menyeberang. Menyeberang itu ingat anak ketika kita menyeberang itu harus di zebra cross ya. Di sini ada tempat khusus untuk para pejalan kaki menyeberang dan ini harus dipatuhi oleh semuanya, terutama pejalan kaki dan juga para pengendara motor, pengendara mobil ya. Jadi mereka nggak boleh berhenti pada zebra cross yang sudah disediakan. Kalaupun mereka berhenti itu namanya melanggar, memakai hak para pejalan kaki. Kemudian ketika kita mengendarai motor, kita diboncengin sama ayah kita atau sama ibu kita harus menggunakan helm. Nah, helm ini salah satu usaha kita menjaga keselamatan. Dan barang siapa yang nggak pakai helm nanti kena tilang, kena sanksi dari Pak Polisi. Itulah peraturan-peraturan yang harus kita patuhi. Dan selanjutnya, bacalah teks aturan keselamatan di pesawat terbang anak-anak ya. Tentu di antara kalian sudah ada ya yang mengendarai pesawat terbang, naik pesawat terbang. Tentu di situ ada aturan-aturan yang harus kalian patuhi. Nah, di sini di buku tematik pada halaman 54, kalian baca dengan lafal dan intonasi yang tepat ya anak-anak. Jangan sampai tidak kalian baca. Kemudian, di sini ada cerita tentang Made bercerita tentang kesenian di Bali anak-anak, yaitu tari-tarian. Teman-teman ingin belajar tarian dari Bali. Made dan teman-teman pun belajar menari bersama dan menunjukkan sikap bersatu. Tidak egois, tidak hanya Made saja yang didahulukan, tapi ini kepentingan bersama. Pernahkah kamu belajar bersama teman-teman? Tentu pernah ya. Ketika di rumah kalian bermain, belajar bersama dengan teman-teman main kalian. Apakah kamu belajar bersama dengan rukun? Oh, itu harus ya. Jangan sampai ada perselisihan di antara kita. Ketika ada, maka kita harus saling memaafkan. Maka ketika itu sudah terjadi akan muncul kerukunan di antara kita. Dan selanjutnya anak-anak, kita di sini ada cerita dan perhatikan juga 2 gambar tersebut anak-anak. Mau meminta maaf dan juga memaafkan adalah sikap yang terpuji ya anak-anak. Kedua hal ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan ketika kita mengalaminya. Sikap tersebut merupakan wujud persatuan anak-anak. Contoh sikap lain yang mencerminkan persatuan yaitu kita mengakui kekalahan dengan lapang dada ketika kita memang sedang berkompetisi lantas kita kalah. Kita harus berlapang dada mengakui bahwa kita kalah dan tim yang lain lebih baik dari kita. Seperti di sana ungkapannya, selamat ya, tim kalian memang hebat. Itu anak yang keren, anak yang soleh dan soleha. Kemudian, kita harus menghargai hasil karya orang lain. Wah, prakarya buatanmu bagus sekali ya. Tidak menyombongkan prakarya kita, mentang-mentang prakarya kita paling bagus, lantas hasil orang lain kita anggap jelek dan anggap buruk. Itu nggak boleh. Ayo anak-anak kita peragakan kegiatan yang dilakukan Made. Nah, Made bercerita ketika dia berada di Bali, ia bermain di pantai anak-anak. Ia berjalan di air yang dangkal, berjalan di air sangat menyenangkan. Permainan berjalan dapat dilakukan di darat ataupun di air ya. Tentu ini kegiatan yang sangat menyenangkan bagi kita semua. Nah, anak-anak di sini kita akan melakukan permainan estafet
bola di air ya. Bagaimana cara-caranya? Mari kita ikuti. Ya, di sini ada estafet bola dalam air. Lomba ini dilakukan secara berkelompok anak-anak. Setiap kelompok terdiri dari atas 4 siswa. Setiap kelompok harus berjalan di lintasan masing-masing. Anggota kelompok lain berdiri dan bersiap di tempat pergantian. Setiap anggota harus berlari cepat sambil membawa bola anak-anak. Jika bola terjatuh, peserta harus mengambilnya. Setelah itu, siswa boleh meneruskan kembali berjalan. Kelompok yang paling cepat sampai di garis finish adalah pemenangnya. Inilah permainan estafet bola dalam air. Kemudian bermain lempar tongkat bola. Buatlah kelompok dari 8 siswa. Setiap kelompok mendapatkan 1 bola. Berbarislah saling berhadapan. Lemparlah bola mulai dari anak pertama sampai terakhir. Lakukan dengan arah sebaliknya ya anak-anak. Permainan ini juga dapat dilakukan di kolam yang dangkal. Oh, jadi permainan ini nggak hanya di darat dilakukannya, bisa juga di kolam renang atau di pantai. Tentu dengan pengawasan guru ataupun orang tua kita. Alhamdulillah, kegiatan tematik pada hari ini sudah selesai anak-anak. Mari kita tutup dan kita sudahi kegiatan tema kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua dan khususnya untuk kalian. Sekian dari Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.